berikan, maka jiwaku memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidup di hatiku, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Shalom. Gimana kabarnya? Bapak Ibu semua? Luar biasa. Hari ini warnanya merah-merah, cerah-cerah semua. Wajahnya cerah-cerah semua. Ada apa hari ini? Ada angpau.
Ya, karena hari ini bertepatan dengan hari Imlek, kami bersama-sama mau mengucapkan Gongsi Fajai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama satu hati dalam doa kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami ya Tuhan. Engkau luar biasa atas seluruh hidup kami. Engkau memelihara kami sampai hari ini dan berkat-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami semua ya Bapa. Kami saat ini ya Tuhan datang kepadamu karena kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir di tempat ini, mengambil alih acara demi acara di tempat ini ya Bapak. Mengurapi setiap kami semua, menjamah setiap kami semua ya Bapak. Sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini ya Bapak merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami pulang dari tempat ini akan membawa kebebasan, kemerdekaan dan membawa berkat yang luar biasa dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat satu pujian sama-sama. Asik, mari kita bergoyang untuk Tuhan, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Sebab apa saudara-saudara? Amin. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari lebih bersemangat. Itu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan menjamin anak cucu orang percaya. Asal kita percaya pada Tuhan, Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji dengan bersemangat. Ayo kita goyang ke kanan ke kiri. Ayo 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2 ke kiri. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak
berjanji dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebab apa? Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Ju Yesu I will, Ju Yesu I will, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sendiri kau suruh. Ju Yesu I will, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sendiri kau suruh. Pujian ini mengatakan bahwa Yesus cinta saya, Yesus cinta semua. Mari kita sama-sama tunjukkan ekspresi kita. Amin. Tunjuk kanan kiri kita, katakan cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Ju Yesu, Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sendiri kau suruh. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sendiri kau suruh, sendiri kau suruh, sendiri kau suruh. Haleluya, sampai Ju, haleluya, haleluya. Sampai Ju, haleluya, sampai Ju, haleluya, haleluya. Semuanya bersuka cita malam hari ini, amin saudara. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan dong. Sama-sama kita mau bersorak buat Tuhan kita. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu saudara, serukan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi yuk, serukan. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
buat Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi dengan iman percaya nih saudara katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara lambaikan tanganmu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama saya katakan yuk. Sanmeju, Sanmeju, haleluya. Sanmeju, haleluya. Haleluya. Oh, Sanmeju, haleluya. Sanmeju, haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara kita mau bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita yuk. Haleluya, haleluya. Saudara, pada malam yang indah ini coba lirik kanan kirimu yuk. Katakan, Gongsi Fajai. Katakan, Ju Yesu Aini. Haleluya, malam hari ini saudara bersuka cita, amin. Sekali lagi Diko, saya mau lihat senyumnya saudara yang termanis. Bersama-sama kita mau pujikan. Siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat limo enem, derek Gusti sing temen. Berapa saudara? 8 songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Saya mau tanya, apa iya? Tenang, tenang, Apa tenan? iyo, iyo. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Tenang, tenang, Apa tenan?
Gusti, Gandol Gusti. Yuk berjoget yuk. saben dina dina wengi Gandol Gusti. Bersama katakan. kula aku percaya ora bakal ciloko Nanging apa? nanging uripku mulia selamina. Katakan hatiku. Hatiku ayem tentram, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Sekarang coba dong saudara, bisa cari pasangan dua-dua. Dua-dua, ayo dua saudara, cari pasangan dua. Harus dilihat pasangannya, harus berjoget ya. Dua-dua, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Joget ya. Dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol sapa ta? Saben dina dina wengi gandol Gusti. Kula Amung percaya ora bakal ciloko nanging uripku mulia selamina. katakan hatiku Tuhan. Hatiku ayem tentram, Amin. hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Sekarang 4 orang saudara. Ayo cari 4 orang. Cari pasangan 4 orang ya. Bersama-sama kita mau berjoget untuk Tuhan. Nanti yang gak joget maju ke depan. Ya, bersama katakan. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol sapa? Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Sekarang 6 orang. Kula 6. Cari 6 orang, 6 orang. 6 orang, ayo 6 orang. Uripku mulia Selamina. dilihat kiri kanannya kalau udah goyang maju ke depan. Katakan hatiku.
masih saudara. terus ya. Belum selesai loh ya. Kita terus gimana? belum selesai. Terus nggak? Masih Terus berdiri. nggak? Oh iya itu tuh lanjut, sudah lanjut. Oh lagi. Kula amung percaya. Berdiri lagi saudara. Ora bakal cilaka nanging uripku mulia. Pak Sam ayo nyanyi Pak Sam. Iya, coba sorot kamera. Hatiku ayo tentrem. Adine sapa? Hatiku rasa senang. Saben dina gandol sapa saudara? Gandol Gusti. Iya, silakan duduk saudara. Sebenarnya kalau kita terus memuji Tuhan gak pernah capek-capeknya ya. Karena kan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Ya walaupun hari ini malam Imlek ya. Tapi kan kita juga bersukacita lewat berbagai suku, ras, bahasa. Kita punya bangsa yang luar biasa. Dan malam hari ini kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara percaya kita punya Tuhan yang luar biasa? Terima kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau baik Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Amin. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Kami mau terus melayani-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Mari angkat tanganmu, sama-sama kata, Yesus Kau yang ku cinta sampai selamanya. Makasih Tuhan. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Jiwa kami sungguh merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Amin Tuhan. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang ku
berganti, tahun pun berlalu. Mari angkat pujian ini. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Kami mau melayani-Mu Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai seumur hidup kami. Sebab Engkau Yesus kekasih jiwa kami. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, sampai selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Panggil namanya. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, dan sampai akhir nafas hidup kami Tuhan. Hidupku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Oh Yesus, Yesus Kau kekasih jiwaku. Sama-sama kata, Yesus Kau kekasih jiwaku. Kasih jiwa kami, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu Kau Yesus Tuhan. Mari nikmati setiap kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih yang begitu melimpah buat saudara dan saya. Kasih yang menguatkan saudara. Kasih yang membangun setiap kita. Kasih yang menghibur setiap kita. Dia mengasihi engkau lebih dari segalanya. Oh Yesus, Kau mengasihi setiap anak-Mu yang mencari wajah-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu.
kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Kau hadir di sini. Engkau berfirman 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Saat ini juga Engkau sedang mengurapi setiap kami yang on-site ini. Juga yang online yang sedang melihat saat ini dan mengikuti kebaktian malam, doa malam ini. Kami percaya Tuhan urapan-Mu akan menjangkau sampai seluruh dunia. Dan nama-Mu dimuliakan. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Urapi anak-anak-Mu dan jemaat-Mu. Untuk siap menerima benih yang baik. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di tahun 2025 ini. Kami akan berjalan dengan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Kongsi itu selamat ya. Selamat dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti saudara dapat angpau hari ini ya. Yang ikuti Chinese New Year datang ke keluarga-keluarga juga diberkati. Amin. Dan saudara yang di sini lebih diberkati Tuhan. Nanti kelihatan ada angpau juga dari Tuhan ya. Jadi bukan di rumah saja dapat angpau, di sini semua dapat angpau ya. Pulang bawa angpau yang besar. Nanti percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuk ya mengenai ragi saudara. Yang saya beberapa minggu ini Tuhan memberikan firman tentang ragi. Saudara, ragi itu jelas adalah bahan untuk merusak adonan kue. Ya. Jadi istilah ragi itu jelas untuk merusak adonan kue supaya menjadi besar, mengembang. Dan di dalam pengertian tentang ragi itu ada 2 hal. Ya. Satu, kalau dia merusak jelas itu tidak baik. Ya. Tapi ada satu hal juga, dia bisa menjadi berkat, menjadi baik. Ya. Karena dengan adanya ragi itu, maka kalau kita melihat kue, roti-roti yang kita akan makan itu kelihatan bagus, mekar dan lain sebagainya. Oke? Dan kepingin dimakan. Ya. Tapi sebenarnya kualitasnya bagi roti itu, dia itu dirusak dalamnya. Luarnya bagus. Tapi dalamnya sudah dirusak. Berapa banyak saudara, Tuhan itu memberikan pengertian tentang perumpamaan kerajaan sorga seperti ragi. Ragi. Jadi berarti Tuhan memperlihatkan bahwa kerajaan surga itu juga bisa bagi orang-orang percaya itu bisa besar, bisa bagus. Tapi dalamnya itu dapatnya dari ragi yang dimana bisa merusak di dalamnya. Nah, di Matius 16 itu saya tulis di situ ragi ya, di Matius 16 ayat 5 sampai 12. Itu akan tertulis jelas mengenai tiba-tiba Tuhan bicara tentang ragi. Dan juga di Markus 8 kita akan belajar di situ. Ini sebetulnya ada di 3 kitab Injil yang tertulis. Ada juga di dalam Lukas. Saudara, kalau firman itu sampai disampaikan dengan 3 Injil, itu berarti sangat serius. Dan perlu saudara dan saya perhatikan di situ. Amin. Saudara perlu perhatikan. Mengapa? Karena ditulis dengan 3 Injil itu berarti sangat-sangat penting bagi orang yang sudah percaya kepada Dia. Mulai kita buka sekarang Matius 16 ayat ke-5 supaya saudara tahu satu persatu apa yang disampaikan Tuhan bagi murid-muridnya saat itu. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Karena ragi dihubungkan sama roti sama Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan
dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bentar, ini Alkitab saya kok bisa ngeblak. Nah, 7. Maka mereka berpikir-pikir. Dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena tidak ada roti. Terus 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah murid itu mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti. Baru ngeh. Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara, kita bandingkan dengan Markus 8. Ya, Markus 8 ayat yang lihat ya, ini ditulis jelas soalnya. Markus 8 ayat ke-14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Bayang no. Dalam perahu itu 13 orang lah, anggap 12 murid tambah tahun dan Yesus 1. Tinggal 1 lek kecil gitu ya, kayak donat ya apa mbak gini. Kalau naik kapal itu pas kena angin gak bisa turun ya apa. Mereka lupa membawa roti yang sisa 12 bakul dan 7 bakul itu. Ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi apa? Herodes. Ada 3 yang disampaikan. 1 Farisi, 1 Saduki, 1 Herodes. Jadi sama Markus dilengkapi nama Herodes. Jelas itu. Herod ya. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu membincangkan soal tidak roti? Belum juga kamu faham dan mengerti, telah didegilkah hatimu, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi? Itu kalau seumpama saya ngomong dengan kalian, tak tegas-tegas kan gak ada kuping ya, kan ada moto ya, lali ya kon. Enak enggak? Ini kata-kata keras loh. Jangan main-main sama Tuhan. Mengapa? Dia serius sekali dengan hal ini. Pelajari firman ini. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka apa? 12 bakul, persis, jelas. Ini berarti Tuhan itu marah, saudara. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka apa? 7 bakul. Oh gini, kok nak yo ngerti Tuhan lah apa takut mana? Ini dia tanya sangat serius pada mereka. Mengapa? Murid itu sudah pikirannya berubah. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara,
Dari Matius tadi kita sudah melihat ya apa yang disampaikan oleh Tuhan di sini, bahwa Tuhan itu setelah membuat mujizat dan memperlihatkan di dalam tangan Dia, itu mencipta yang tidak ada menjadi ada. Yang asal mulanya mereka tidak bisa makan di situ 5.000 orang, 4.000 orang, yang nggak mungkin suruh pulang. Dan murid-murid itu diperlihatkan oleh Tuhan, ya, bawa roti itu kemari, berikan padaku. Itu di tangannya Dia, itu multiply. Mereka lihat sendiri itu. Dan dibuktikan sisa 12 bakul dan 7 bakul. Mengapa saudara? Setiap anak-anak Tuhan yang sudah mulai diberkati oleh Tuhan bisa makan, bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan. Ya. Tentang Tuhannya itu lupa. Mereka berpikir, Tuhan berkata berwaspadalah terhadap ragi orang Farisi, orang Saduki, Herodes. Tapi yang mereka pikirkan ada roti itu tadi. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana roti itu diciptakan oleh Yesus. Mereka tidak memikirkan Yesuslah yang menciptakan roti itu. Tapi yang dipikirkan mereka, waduh roti ini lali digowo. Berkati ya apa ya ngono. Siapa yang sudah diberkati Tuhan tapi lupa Tuhan tapi ingat berkatnya? Oh saya Pak, aku harus diberkati lali kabeh. Apalagi diberkati 5 juta, wah nang shopping mall Pak, golek sing gratisan, golek sing promo-promo tak beli banyak-banyaknya. Sudah enggak peduli sama Tuhan lagi. Tidak membayar perpuluhan, tidak membayar persembahan khusus. Karena rotinya sudah di dalam tangannya, lupa. Dan di sini Yesus memberitahu kepada mereka jelas. Orang-orang seperti ini, ya, ditulis di ayat yang ke-9, Matius 16 tadi. Ayat 8 yang baik. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Berarti Yesus tahu mereka ini nangkepnya salah dengan perkataan apa yang disampaikan Yesus. Fokusnya tidak sama. Saudara di sini bisa mendengar firman, tapi pengertian saudara menerima fokusnya bisa tidak sama loh. Karena saudara sudah diberkati, saudara mengalami Tuhan, saudara mengalami mujizat. Yang saudara tahu adalah, aku wis ngerti. Yang diomongin Tuhan pasti ini. Fokusnya tidak kepada Tuhan lagi, karena sudah diberkati, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Makanya kalau kita doakan orang di rumah sakit, kamu mau melayani, kamu jadi saksi, siap Pak. Mau melayani, siap. Kalau sembuh, wah saya akan kemana-mana menginjil. Di doa, cek sembuh. Gak ada ngilang, gak tahu datang ke gereja. Nginjil ya enggak, sembarang ya enggak. Ketemu di shopping mall. Kamu kok di sini ya Pak, sekarang kesempatan sehat ya beli-beli barang. Tidak fokus ke Tuhannya. Berapa banyak anak-anak Tuhan itu seperti ini. Dan Yesus bicara kepada mereka itu sangat serius. Mengapa Tuhan bicara kepada mereka tentang waspadalah, tentang ragi ini. Karena setiap kita yang mengikut Tuhan setelah kita menerima kuasa dan berkat Tuhan, kita bisa lupa apa kata Tuhan kemudian hari yang akan membawa kita ke depan. Tidakkah engkau bisa berjalan dalam satu hasta dengan apa yang terjadi nasibmu itu di depan? Itu kata Tuhan, kamu tidak bisa jalan sehasta, kamu gak tahu nasibmu itu apa. Nah Tuhan itu sedang menuntun mereka setelah memperlihatkan kuasa mujizat yang dahsyat itu tadi. Saudara, kalau saudara bersama dengan saya pada saat itu ke gunung gak ada makanan, terus saya minta ada roti di sini ada satu, terus tak pegang, terus memberikan makan seorang seluruh desa itu. Saudara kagum gak? Yang saudara lihat rotinya pengembang atau lihat Yesus yang menciptakan? Kalau saudara melihat Yesusnya, apa yang dikeluar dari mulut Yesus, engkau masih perhatian di situ. Yang kita perhatikan itu adalah kalau kita sudah berkati lupa Tuhan. Lupa perkataannya. Ini yang bahaya bagi orang Kristen yang hidup diselamatkan oleh Tuhan, masih ada di dunia sampai menjelang kembali ke surga. Itu bahaya sekali.
Saya baru mengerti setelah saya diizinkan Tuhan memegang pelayanan di gereja ini. Bagaimana dari mulanya Tuhan itu memberkati, memulihkan, menyembuhkan mereka di dalam perjalanan hidup untuk mencapai kepada Tuhan itu gagal. Hidup dengan sungguh-sungguh digembalakan. Tuhan menulis firman ini. Sebetulnya makanmu itu tidak usah kamu bingung. Di tanganku loh menciptakan roti. Berarti janjiku itu betul terjadi. Jangan kau khawatir burung-burung di udara jadi pelihara Tuhan. Mengapa kau khawatir? Ya, fokusnya sudah tidak datang kepada Tuhan. Di ayat 8 dia berkata seperti ini jelas. Mengapa engkau membicarakan soal tidak ada roti? Orang-orang yang kurang percaya itu sebetulnya kurang tepat. Ya bicara orang yang kurang percaya. Itu sebetulnya kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu berkata gini. Kamu itu masih ada little faith. Masih ada iman yang kecil. Belum bertumbuh. Itu pengertiannya. Kamu itu masih punya iman yang kecil. Itu mudah gugur. Iman kecil itu diberi dari mana? Lihat mujizat 5.000 dan 4.000 itu tadi. Itu iman kecil, wah seneng dia, waduh pokoknya Tuhan kita tuh hebat. Tapi sang hebatnya lupa ambil Tuhan. Fokusnya tidak sama. Apa yang disampaikan Tuhan tidak bisa perhatikan lagi. Tapi pada waktu kesusahan mereka memperhatikan. Dengan apa kita memberi makan? Suruh pulang saja. Tuhan berkata enggak, bahwa kamu yang memberi makan. Itu firman jelas. Bawa sini rotinya. Nah itu diberi Tuhan itu iman masih kecil. Iman kecil inilah yang terjadi di dalam anak-anak Tuhan yang baru percaya kepada Tuhan. Dari iman kecil yang baru percaya kepada Tuhan ini sangat rentan untuk dalam perjalanan hidup orang percaya kepada Kristus. Sampai di endingnya dia bisa taat, tekun, setia. Punya iman, harap dan kasih. Mengapa? Dari iman kecil ini akan menjadi besar kalau dia fokus kepada Kristus. Tapi kalau dia tidak fokus, dia akan jatuh dan hancur, imannya akan hilang, gugur. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, aku berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Karena iblis sedang menampil kamu. Nah, mengapa dia berkata mengenai ragi? Ada 3 ragi yang disampaikan. 1, ragi itu ragi Farisi. Farisi itu kita tahu orang yang terkenal beragama. Mengerti tentang hukum Taurat. Ya, mengalami alam roh mengenai hukum Taurat. Beragama sangat luar biasa. Yang kedua dia berkata tentang Saduki. Saduki itu mengenai sok mengerti alam roh. Padahal tidak mengerti roh. Dia berkata kepada Yesus. Ya, aku tidak percaya kebangkitan. Tapi dia tahu bahwa kebangkitan itu nanti kalau terjadi. Bagaimana seorang istri yang ditinggalkan suaminya mati itu mari itu kawin dengan saudaranya sesuai hukum Taurat kawin. Terus mati semua. Apakah di surga itu kawin mengawinkan? Nah dia seolah-olah mengerti, wah alam roh itu kayak gini. Padahal sudah tahu. Maka dia tanya Yesus. Dan Yesus menjawab, kamu sesat. Nah ini orang yang sok mengerti alam roh, tapi sebetulnya nggak ngerti alam roh. Berarti tersesat. Yang ketiga dia berkata mengenai Herodes. Herodes itu raja. Setiap perkataan keluar dari mulut raja, orang mesti takut, mesti percaya, mesti wah ini raja loh. Gak mungkin dia salah. Dia kan sudah jadi raja, pasti betul bicaranya. Saudara, berapa banyak dalam perjalanan kehidupan kita setelah bertobat bersama Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh di perintangan untuk digembalakan seperti Petrus diberitahu oleh Tuhan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, iya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-domba. Mengapa sampai 3 kali? Tuhan berkata kepada Petrus. Karena hati Petrus belum fokus kepada Tuhan. Belum masuk kasih agape itu. Maka dia tanya kedua kalinya. Sampai ketiga kali baru dia berkata, engkau tahu hatiku Tuhan. Mulai hari itu
dia terbuka. Fokus kepada Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti sangat penting di dalam kehidupan orang percaya pada saat kita terima Yesus harus digembalakan dengan baik. Supaya apa? Supaya dari 3 ragi ini tidak menghancurkan kerohanianmu sampai engkau gagal atau sampai engkau berhasil. Ragi itu bicara tentang perusak. Garam bicara tentang berkat. Tuhan memakai ragi untuk menyampaikan. Jelas kalau kita melihat roti yang besar, mekar, bagus. Barang dipangan jerone kopong. Betul tidak? Iya toh? Maka kalau semua ada perjamuan kudus adalah roti tidak beragi. Yang murni. Itu dikehendaki Tuhan. Dan dia berkata jelas, kamu masih punya iman kecil. Bukan kamu kurang percaya. Itu namanya little faith. Habis little faith itu harus growing faith, harus berkembang. Nah, perkembangan di dalam iman itu akan ada 3 gangguan yang selalu akan terjadi dalam hidup kita. Di dalam 3 kitab ini jelas mengatakan bahwa ragi itu bisa menghamiri seluruh adonan. Berarti ragi itu bisa kita berpikir itu tidak baik pertama karena merusak itu. Yang kedua juga bisa baik karena luarnya jadi bagus. Nah, Tuhan itu perlihatkan pada murid-muridnya, waspada di sekitar kamu ini akan ada ragi yang akan muncul. Kalau murid-murid itu fokus, mereka tidak akan tergoyahkan. Tapi berapa banyak kita melihat di dalam gereja, pengembalaan di gereja ini. Kalau dikumpulkan saudara, ini banyak ragi, bukan ribuan yang datang. Kalau mereka fokus dengan firman ini, gereja ini mungkin terbesar. Dan saking pikiran-pikiran kita ini selalu terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik tadi. Ya. Dalam 3 Injil ini Tuhan mau kita cermati. Ada yang tidak baik yang tidak harus kita ikuti. Dia bicara kepada murid-muridnya setelah melihat hal-hal yang luar biasa itu. Firman disampaikan jelas bahwa roti itu multiply, ciptaan Tuhan. Dan mereka melihat hal itu. Dan Tuhan memperlihatkan kalau kamu ikut aku, ada hal-hal yang tidak boleh kamu ikuti. Yaitu ragi-ragi tadi. Perhatikan itu. Nah, di kitab Roma 12 ayat 1 sampai yang ayat yang ketiga. Itu Paulus itu menangkap firman itu. Coba dibuka. Dia berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. 3 peringatan dikasih tahu sama Paulus. Terus yang paling penting dikatakan yang terakhir, itu adalah ibadahmu yang berarti saudara dalam tubuh kita yang 3 hal ini harus mau ibadah yang sejati. Namanya ibadah itu digembalakan, dimuridkan, dimentorin, diajarin, diarahkan. Bagaimana hidupmu sekarang, bagaimana hidupmu yang akan ke depan, nubuatan akan keluar. Itu yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, Paulus ngerti firman ini. Setelah dia mempelajari kitab Taurat, bertemu Tuhan, dia tahu itu semua sampah. Dan dia tahu dia harus fokus kepada Yesus. Bagaimana bisa fokus kepada Yesus? Harus mau beribadah, digembalakan, dimuridkan. Tubuh kita ini selalu berontak. Apalagi kalau timbul ragi-ragi yang di luar sedang menghasut kita. Terus yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dijelaskan loh. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang dimengerti oleh Paulus tentang ragi ini. Dalam perjalanan dia hidup mengenal Tuhan, gangguan-gangguan itu datang. Tapi dia tahu bagaimana membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang tidak baik ragi itu, mana yang baik bagi ragi itu. Kerajaan Allah itu mesti dilihatkan. Tapi dalamnya kalau dia masih memakai ragi, itu rusak semua dalamnya. Casingnya bagus. Tapi di dalamnya handphone itu semua bikinan yang murah. Jadi gampang konslet. Casingnya bagus. Kita bukan orang Kristen seperti itu. Dan dijelaskan di situ. Bagaimana kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sedangkan kita begitu keluar dari ibadah mendengar firman, kita kena ragi-ragi 3 ragi itu tadi. Kita jadi bimbang, gak akan datang lagi, gak akan percaya lagi, gak tahu yang baik dan yang tidak baik. Iku kok podo aja, akeh sing ngomong kok gini ya, bingung. Rusaklah iman kalian. Faith yang kecil itu gugur. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Dan pembaruan budi. Bagaimana kita bisa berubah? Kalian duduk dengar firman Tuhan. Kalian ambil yang positif. Dari mana? Dari gereja. Dikembalakan. Mendengar yang benar. Aku percaya Tuhan, kau bicara kepadaku, aku berdoa. Yang mustahil bagiku, tak mustahil bagimu. Karena aku lihat 5 ketuk roti 5.000 orang makan. Persoalanku juga seperti ini. Begitu keluar kau dibujuki, pendeta selalu ngomong ngono. Datanglah orang yang beragama. Engkau tidak percaya. Iya ya bodoh aja. Ternyata wong sembahyang bodoh aja gak mari-mari. Yang ngomong orang beragama. Engkau akan gugur imanmu. Bagaimana engkau bisa tahu yang berkenan kepada Tuhan? Tidak bisa. Yang ketiga. Lihat. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus. Berarti Paulus ngerti. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa yang dimaksud Paulus? Ono ragi-ragi kok jadi dipikir no. Di luar engkau akan banyak mendengar 3 hal orang ini tadi tipenya. Yang bagaimana mereka akan mengajak saudara untuk menyelewengkan firman itu. Bagaimana dia mengajakkan saudara bahwa aku loh sudah lihat dan beda. Nah, mungkin kamu bisa seperti ini kalau kamu seperti ini terus. Ya, dijelaskan di situ. Jangan mikirkan, kamu kok bisa gini. Wah berarti aku ini salah ya ibadah. Pikirkan yang aneh-aneh. Terus dikatakan tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Arti ini nurut seperti anak. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Aku masih harus dibimbing. Aku percaya apa yang disampaikan firman di gereja. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan sampai kita ini ditipu daya oleh 3 ragi tadi. Orang-orang Farisi, Saduki, dan Herodes. Saya beritahu tadi contoh-contohnya dulu. Sebagai orang percaya Tuhan, dalam menjalani hidup ini, kita ini tahu bahwa jalan kita menuju ke surga itu tidak pernah mulus. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan mendung itu dipindah, enggak. Dia biarkan kita melewati mendung itu. Karena mendung itu juga ada baiknya bagi orang yang kepanasan. Ngerti ya? Jadi Tuhan tidak akan mindahkan. Masuk aja mendung itu. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, pada saat kita sudah menerima Yesus, Paulus setelah menerima Yesus dia tahu arah jalan mana yang lebih baik. Ya. Arah jalan mana yang harus diikuti.
Dan arah jalan mana yang tidak perlu diikuti. Ada dua posisi yang baik, ada yang tidak baik. Pada saat kita bisa digembalakan dengan baik, pada saat kita mentaati firman itu, pada saat kita mengikuti cara ibadah Tuhan yang berikan kepada kita, di mana kita ditaruh, Paulus mengatakan bahwa dia sudah digembalakan dengan 12 murid Tuhan, yaitu soko guru bagi dia. Sampai dia 3 tahun pergi ke Arab juga dia belajar di situ, ke tanah Arab. Untuk bergaul dengan Tuhan selama 3 tahun tentang firman Allah. Pada saat keluar dia menjadi taat dan dia dipenuhi Roh Kudus. Pada saat dia bertobat pertama kali, Ananias diperintah Tuhan untuk memenuhi Roh Kudus kepada Paulus. Dan pada saat Roh Kudus masuk, hari itu Roh Kudus itu diam di dalam Paulus. Dan dia masih dapat little faith. Maka dia menyendiri di tanah Arab untuk bergaul dengan Tuhan. Sama dengan pertobatan saya pada saat saya terima Tuhan pertama kali. Semua tertulis 3 tahun di situ. Saya harus bergaul dengan Tuhan 3 tahun. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak mengerti masa depan saya seperti apa. Tapi kuasa Roh itu menyertai untuk membimbing iman saya. Ini menjadi iman yang solid. Menjadi solid faith. Bukan gugur, bukan fail. Di dalam 3 tahun itu bergaul lah bersama dengan Tuhan. Di dalam keselamatan itu tidak bisa kita pikirkan sesuai dengan kemauan pikiran kita setelah kita terima Tuhan. Coba dibuka sih kisah para Rasul 20, 22 sampai 24. Coba dibuka dulu sih. Kisah para Rasul. Nah, ini Paulus berkata begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Berarti Paulus ditawan sama roh. Ya, bukan ditawan sama polisi loh ya. Tawan sama roh ya. Bukan hakim yang menawan dia. Tapi roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Dia nggak tahu nanti di Yerusalem itu apa yang terjadi. Tapi secara pikiran dia tahu apa yang akan terjadi. Terus, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa apa? Penjara dan sengsara menunggu aku. Roh Kudus itu memberikan penglihatan pada dia. Tapi tidak dijelaskan nanti kamu di penjara di Israel, Yerusalem, kamu di penjara di sini, enggak. Tapi kesengsaraan itu menunggu dia. Dan dia nggak tahu ke Yerusalem nanti dia ngalami apa. Karena ditawan oleh roh itu. Ya, terus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia tidak tergoncangkan. Bahkan teman-temannya berkata, jangan ke Yerusalem. Jangan, tidak boleh. Dan yang ngomong ini orang Lahani semua. Dan orang-orang Yerusalem, orang Israel. Saudara kalau ketemu orang-orang yang seiman dengan saudara bicara seperti itu, saudara bisa bimbang enggak? Aku tidak menghiraukan mereka, kata Paulus. Karena aku tawanan roh. Apa yang dikatakan roh, aku harus ibadah, aku harus digembalakan, harus dimuridkan, firman keluar, aku tidak boleh goyang. Itulah yang dikerjakan oleh Paulus. Berapa banyak di antara saudara yang lolos di tahun 2025 hari ini. Maka firman ini keluar saudara. 21 tahun gereja ini berdiri. Baru muncul orang-orang yang berqualified. Saudara harus tahu pengalaman dalam hidup saudara mengikuti pengembalaan di gereja ini. Berapa banyak gangguan itu datang. Berapa banyak telinga saudara mendengar ragi-ragi yang tidak baik itu. Tapi saudara berkata, aku tak menghiraukan diriku lagi. Aku tetap fokus kepada Kristus. Engkau lolos 2025 ini. Ini yang terjadi dalam iman Paulus. Dia growing faith itu menjadi full faith. Bahkan menjadi solid faith. Iman yang kuat. Ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
Dia mau sampai endingnya hidup dia itu. Dan dia tahu apa yang ke depan gak terjadi, kesengsaraan, persoalan dan sebagainya. Dia tidak goyah di situ. Maka itu Paulus dalam perjalanan pelayanannya apa mulus? Enggak. Banyak gegerannya, banyak masalahnya. Bahkan dengan saudara seiman, bahkan dengan soko gurunya juga pendapatnya juga beda. Tapi apakah hal itu membuat Paulus mundur? Terus aku gak kumpul sampai golongan Yesus ini. Aku tak budal dewi ya, melayani dewi dengan caraku. Ikut yang lain. Nada. Dia tetap stand di situ. Sampai menyelesaikan penginjilan itu selesai. Demikian saudara dan saya. Sudah sekali selamat, saudara harus mengikuti keselamatan itu sampai selamat ke surga. Jangan mau hiraukan 3 ragi itu yang bahaya. Di dalam kehidupan saudara menjalani hidup ini, gangguan itu akan menghancurkan saudara. Dan 3 orang ini yang ditunjukkan oleh Tuhan, itu paling bahaya dalam menghancurkan orang Kristen. Orang Kristen ini masih percaya gini, iya loh dek, iya bodoh Kristen, dek bodoh baik aku. Omongan ini, iya masuk akal ya, itu gak bener itu. Nah saudara bimbang di situ. Orang Kristen itu harus mau belajar ya, jadi dewasa rohani. Kita masuk dalam pengantin untuk mencapai kepada Kristus. Harus menjadi dewasa rohaninya. Kalau orang dewasa itu ngerti ini tidak benar. Jangan diikuti, ini benar, ikut tono. Nah kalau sekarang rohani masih anak-anak, ya ikut melo-meloan. Maka itu banyak anak-anak yang tersesat. Ya. Orang Kristen itu harus mau digembalakan supaya dia tidak tersesat mendengar suara gembalanya dan mengikuti gembalanya. Ya pertama menjalin hubungan. Tuhan datang menjalin hubungan sama saudara. Setelah itu saudara belajar dengar firman Tuhan. Dan perhatikan dan diperhatikan di situ. Baru sekarang masuk ke dalam mengikuti Tuhan karena Tuhan mengenal kita. Berarti Tuhan sedang membimbing kita dalam kedewasaan. Ya, tahun lalu kita mendengar firman Tuhan. Hear his voice. Domba-dombaku mendengar suaranya. Mendengar dan mendengarkan itu beda. Mereka bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, awas lo ya, Raki Herodes, Raki Farisi. Mendengarkan tok. Tapi mendengarkan itu beda. Dia harus fokus ke situ. Nah, enggak fokus. Ini yang perlu Tuhan sampaikan kepada saudara saya. Maka Paulus berkata kepada orang Efesus di situ. Efesus 4 ayat 10, kita baca. Saya akan banyak firman untuk membuktikan kepada saudara bahwa pengembalaan itu sangat penting. Supaya engkau tidak kena ragi 3 orang ini tipenya. Yang sangat bahaya akan menjatuhkan iman saudara. Yang sepertinya faith itu iman saudara kelihatannya besar. Padahal masih kecil. Sudah hancur di tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang tandus. Bukan di tanah yang baik. Lihat ya, ia itu huruf besar itu berarti Yesus. Ia yang turun, kata Paulus kepada orang Efesus. Ia juga telah naik dan jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Ini kalau tidak Allah tidak bisa. Terus. Dan ialah yang memberikan apa? Apa? Rasul. Terus? Nabi. Terus? Pemberita. Terus? Gembala. Terus? 5 jabatan. Saudara ngerti firman ini. Apa yang disampaikan Paulus? Saudara kalau ke Efesus, itu rusak semua orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka pindah kepada berhala semua. Semua disembayangi. Orang India kan juga begitu. Kalau kita lihat orang India kan lihat pohon nyanyi-nyanyi, disembayangi ya. Lihat tempat yang serem dia juga nyanyi-nyanyi di situ, disembayangi. Mereka punya ritual sendiri, mereka punya kepercayaan sendiri. Apakah salah? Nggak bisa nyalakan mereka. Mereka percaya sendiri karena free will mereka.
Tetapi kita percaya kepada Yesus pada saat kita tahu. Yesus memberitahu bahwa ada 5 jabatan untuk mengembalakan mereka. Inilah pengembalaan. Terus, lihat ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan apa? Tubuh Kristus. Berarti saudara itu sedang dibangun untuk menjadi tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa stand menjadi tubuh Kristus? Kalau pikiran kita sudah terkontaminasi dengan 3 persoalan tadi. Berapa banyak anak-anak Tuhan itu kena masalah ini. Saudara yang rajin ibadah, saudara yang taat tekun biarpun hujan, biarpun masalah. Sekarang pun kiong-hian tengian, nanti pulang dapat angpau di sini. Bukan di luar saja, di sini dapat angpau nanti ya. Percayalah sama Tuhan Yesus ya. Sama yang ngomong di sini. Tuhan bisa membuat yang tak ada menjadi ada. Di sini juga bisa ya. Percaya, bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Berarti kita ini perlu dijaga. Pembangunan itu sedang berjalan, betul? Mau jadi tidak tubuh Kristus ini? Ngerti nggak firman ini? Itu diri kita. Harus full kembali kepada Tuhan. Ya. Itu ditulis di kitab Efesus itu sangat jelas. Terus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lainnya kalau kamu sekarang belum apa-apa habis digudoi sana. Terus lihat orang, wah ini hebat. Saya ngomongin orang hebat. Pendetaku, teko nih. Kadang-kadang pas-pasan. Kita tekone sak jam sak durunge bisa kok ngomongin ini. Tergoncang gak? Ragi yang keluar merusak tantanan adonan itu. Sebetulnya adonannya menjadi baik. Berapa banyak kita dipermainkan seperti ini, saudara. Kita tidak boleh mengail ikan di kolam ikan. Kita mengail ikan di lautan yang luas. Kita kalau mau mengail ikan di kolam orang itu gampang. Kasih aja kolam yang lebih bagus. Ragi itu sebar saja, dia pasti pindah. Daripada di kolam ini pancet aja, modeling ini sempit, dokono gede. Enak longgar. Pindahnya gampang. Tapi kalau kita hidup dengan Kristus, kita dia lakukan itu. Apa kata Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan itu jalani. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Terus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Terus 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Arti pelayanan itu berarti pengembalaan. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap masing-masing menerima pertumbuhannya dalam membangun dirinya di dalam kasih. Sampai Paulus berkata, sampai akhirnya imanku tidak gugur. Apakah Paulus hidupnya mulus setelah kenal Tuhan? Pelayanannya juga mulus? Juga pengembalaannya mulus? Dia itu rasul. Rasul membawa nabi dan gembala. Pengajarannya khusus dan eksek di gereja ini sudah mulai timbul. Hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Rasul, nabi, guru, penginjilan, gembala. Saudara dalam 3 tahun ini saudara mulai diajar dalam pengertian, dalam pengembalaan di gereja ini. Pengajaran itu selalu datang. Dan tema Tuhan memberikan kepada saudara. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus kita ini. Untuk mencapai iman kepada Kristus. Tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mustahil tadi. Ya. Nah, saudara, di 1 Korintus 4
ayat 15, Paulus menulis ini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak apa? Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadikan Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya apa ini? Saudara begitu mendengar firman Tuhan, saudara ini diajarin, saudara keluar. Saudara banyak mendengar orang yang bicara tentang firman itu tadi. Tapi engkau tidak tergoyahkan karena engkau punya Bapak sendiri. Dan Paulus mengatakan, aku inilah yang menjadi Bapakmu. Berarti Tuhan itu memperlihatkan kepada orang-orang yang percaya kepada dia, jangan sampai engkau terpengaruh dengan ragi-ragi mereka ini. Mereka ini kan juga orang-orang yang percaya. Itu namanya pendidik banyak. Tadi saya bertemu dengan seorang anak. Setiap saya mengatakan mengenai kamu itu harus digembalakan. Aku sudah digembalakan. Terus saya bicara mengenai kamu harus mengerti tentang fokus tentang firman. Saya tiap hari baca firman, doa. Lihat, saya ngomong apa selalu ditolak. Kamu mesti penuh Roh Kudus. Aku sudah penuh Roh Kudus. Saudara, ngerti maksud saya? Apa yang keluar dari mulut saya, dia tolak. Aku juga seperti itu. Seharusnya dia kan mengerti tuh, apa yang dimaksud. Nabi tunjuk dengan nabi. Kalau saya bicara ke Roh Kudus, berarti dia dengar. Iya, apa yang mau Roh Kudus sampaikan. Dengar. Apa yang Tuhan mau kasih tahu aku. Roh dengan roh itu akan menyambut, bukan menolak. Saya beritahu sama dia, kamu harus digembalakan dengan benar. Loh, saya sudah digembalakan itu sama mentor sana, mentor sini, mentor sini. Tidak mengerti tapi ngelawan. Orang Saduki itu tidak ngerti alam roh, tidak pernah ke sana dia, tidak pernah ke surga. Tapi ngomong mengenai surga sama Tuhan Yesus. Ayo nanti siapa yang jadi suaminya perempuan ini. Sudah tidak ngerti ngelawan Tuhan, sok pinter. Saudara kena hal-hal seperti ini, saudara akan tergoncang dalam imannya. Dan kita akan lepas dari Tuhan. Saudara, memang Tuhan berkata, untuk perjalanan di dalam kerohanian kita mencapai kepada Kristus, itu tidak mulus. Maka minggu lalu saudara mendapatkan firman jelas tentang Yesaya 41 ayat yang ke-31. Betul? Menanti-nantikan Tuhan seperti mendapatkan kekuatan baru. Itulah menunggu kedatangan Tuhan sampai kita kembali ke surga. Dan di dalam halangan-halangan itu kamu mesti kuat. Bukan lemah. Dan di Lukas 17 ayat 1 coba kita buka. Suatu hari Yesus itu mengatakan begini. Lukas 17:1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada apa? Penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Orang yang menyesatkan itu bersama Yesus loh. Ya, no. Tapi Yesus karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah, dia ngerti. Kalau saudara ada Roh Allah, saudara Tuhan di dalam saudara, saudara akan ngerti orang yang menyesatkan itu. Nah, dia berkata, aku sudah punya Roh Kudus. Loh, kalau kamu punya Roh Kudus, mengapa kamu berantakan? Dan Roh Kudus akan bicara kepada kamu, ada di depan itu ada bahaya, jangan diterusno. Tapi kamu terusno. Akhirnya kamu jatuh. Kamu nyalain siapa? Roh Kudus, kamu kok tidak menghalangi aku? Wis salah sih ngilokno maneh. Halang ngono po aku, kan ngono. Berarti orang yang datang terus. Berapa banyak orang gagal di dalam mengikuti Tuhan karena halnya ini seperti ini. Yesus berkata, hati-hati loh ragi. Ragi itu langsung menghamiri dan mengikat kita. Langsung menolak segalanya. Perkataan orang benar akan dilawan terus. Dan saya alami itu.
Kamu kok kasar, kamu kok keras. Kalau Tuhan suruh ngomong keras, keras. Tuhan suruh ngomong halus-halus. Roh Kudus bawa saya seperti itu. Sampaikan isi hatimu. Karena Tuhan yang perintahkan. Sama tahu dia bertobat. Kalau halus-halus gini, ya sabar ya. Kamu masih mencuri, enggak apa-apa tapi sabar. Lain kali jangan mencuri lagi ya. Terus dikasih uang, ini seneng. Ya wes. Terus ngasih, mari mencuri ngasih uang, gak apa-apa, mari nyolong kudus nonang pendetone. Apakah jadi pendeta seperti itu? No. Jadi hamba Tuhan seperti itu? Kompromi? No. Kayak Herodes. Kamu pergi ya, lihat di Bethlehem. Nah, datang lapor aku. Aku juga mau ke sana. Tuhan berkata kepada orang maju, jangan lewat ini. Tegas. Jalur lain. Karena dia tahu, mengerti akan roh, maka dia jalan ikuti roh. Berapa banyak di antara kita mengikuti yang nyesat. Saudara diajari mature karena kedewasaan rohani itu penting. Saudara mau dijadikan pengantin bagi Kristus. Ya. Kalau mau jadi pengantin Yesus harus dewasa. Harus solid di dalam Tuhan. Bukan anak-anak yang gampang tersesat. Penyesat itu juga bisa orang-orang Kristen domba berbulu serigala berbulu domba. Ya. Sampai Tuhan itu berkata kepada murid-muridnya itu jelas pada saat dia mengalami perjalanan melayani di mana banyak serigala-serigala, orang-orang itu semua kelihatannya baik, di serigalanya banyak. Matius 18 ayat 6 dan 7 coba dibuka. Lihat. Suatu hari Tuhan itu bicara ini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Berarti imannya masih kecil. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi orang yang menyesatkan ngomong itu dia gak sadar. Dia sedang tenggelam. Dia seolah pintar, dia hebat. Padahal dia tenggelam. Terus. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang akan mengadakannya. Jangan mengikuti orang-orang yang seperti ini. Engkau akan mengalami celaka di situ. Jangan terkombinasi, waduh enak jadi orang kaya, jadi kaya seperti Herodes. Sembarang punya. Kalau Tuhan mau menghendaki engkau kaya, gampang. 5 ketuk roti, 2 ekor ikan sama 1.000 orang, 12 bakul sisa. 7 itu loh jadi 12 bakul. Manusia tidak pernah puas. Tapi kalau di dalam Kristus dia akan merasa puas. Apa yang Tuhan beri cukup Tuhan. Cukup kasih karunia-Ku padamu. Supaya kamu tahu tanda Tuhan itu ada padamu. Hidup dari kita ini dalam Tuhan itu harus sungguh-sungguh saudara. Suatu hari Tuhan itu bicara jelas di situ. Murid-muridnya berkata dan orang-orang Farisi berkata begini. Coba kamu jangan ke sini. Kamu pergi ya, soalnya Herodes mau membunuh kamu. Tuhan berkata pada orang-orang yang orang Farisi, orang rohani itu. Sampai ke Herodes. Ya, si serigala itu. Dia menjadi raja, tapi dia merusak rakyatnya sendiri. Berapa banyak kadang-kadang orang yang seperti ini, tiba-tiba saudara menjadi kaya. Saudara bisa merusak orang-orang saudara sendiri. Tanpa saudara sadar. Di mana iman kita bisa bertumbuh? Kalau kita sudah mempunyai segalanya seperti Herodes, kita mau mengatur. Padahal dia tidak sadar, dia bukan mengatur lagi. Dia tangkap Yohanes Pembaptis, masukkan penjara. Dia pikir Yohanes Pembaptis bisa diatur oleh dia karena itu dari Tuhan. Dia raja. Secara kuasa gak bisa apa-apa rakyatnya. Tapi tanpa sadar Herodes tanpa sadar dia terus melawan. Akhirnya dia melawan Allah. Yesus mau dibunuh. Setelah Yohanes Pembaptis, Yesus mau dibunuh. Lihat, dia bunuh orang-orangnya, pendeta-pendetanya dulu.
hamba-hamba Tuhannya dulu. Diintimidasi, ditangkap, diolok-olok. Setelah puas, tahu bahwa dia menang. Yesus yang mau ditangkap. Tanpa sadar dia mulai melawan Tuhan. Dan mau membunuhnya. Saudara baca kejadian Herodes itu. Mencari Yesus untuk mau dibunuh. Tanpa sadar dengan berkat yang besar, kuasa yang besar, kita melawan Tuhan. Saudara, di gereja ini tidak boleh terjadi. Perjuangan kita mengikuti Tuhan itu faith by faith, hidup oleh iman dan iman. Dan kita percaya bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh sampai satu pun kena ragi. Kalau engkau kena ragi, engkau tidak akan bertahan di situ. Dan ragi ini sangat bahaya, saudara. Dan Tuhan berkata jelas bahwa pendidikmu itu banyak di mana-mana. Tapi kamu harus kembali kepada gembalamu. Bapakmu itu. Kau harus stand di sana. Jangan pindah. Mengapa? Kerohanian itu bukan seperti orang yang mengikuti arus. Saudara ditaruh di gereja ini. Bukan berarti saudara bisa pindah-pindah gereja. Kalau sudah bisa pindah-pindah gereja, Tuhan tidak akan mengelompokkan kita sendiri-sendiri. Itu sudah ada contohnya. Dan tidak pernah bisa benar. Maka dengan kelompok-kelompok inilah ya, kita bisa dibenarkan menjadi tubuh Kristus. Paham? Musa mengatur kurang lebih 5 juta lah orang itu. Tapi dia tidak bisa mempersatukan. Dia memerlukan 72 penatua untuk mengelompokkan mereka. Karena itu perintah Tuhan. Paham? Dan itu tidak boleh berubah. Dan saudara, di gereja ini juga digembalakan dengan gembala FA masing-masing. Jadi kalau gembala sidang itu tidak hadir atau gembala cabang tidak hadir. Tapi gembala FA saudara hadir. Itu berarti Tuhan ini sudah hadir. Gereja sudah hadir. Jangan engkau mau disesatkan. Apa itu gereja tidak pernah hadir? Loh, inilah ragi. Ya, perkataan itu bisa menjalar, memanipulasi pikiran kita sehingga kita marah. Dan iman yang kita dengar, yang sudah tersusun rapi dengan taatan tadi akan menjadi hancur. Dan celakanya kalau sudah hancur dia keluar, dia merasa bahwa aku sudah mengerti semua. Akhirnya saya bertemu dengan seorang pemuda tadi. Saya bicara dengan dia harus digembalakan. Aku harus digembalakan. Kamu sih perlu mentor. Aku punya mentor. Mentor yang mana? Ini mentor dari papaku. Mentor temannya papaku. Mentor pendetanya papaku. Ini mentor yang apa ini? Padahal mentor itu disampaikan oleh Tuhan tentang pengertian untuk konseling di dalam masalah hidup dia di dalam pengembalaan. Tuhan itu selalu datang pada orang-orang yang tersesat. Ya, dia sengaja datang ke Mas Sakius. Karena Sakius mau dirubah, dia naik ke atas pohon. Dia melihat Tuhan dan dia berkata, aku mau tinggal di rumahmu Sakius. Dan Tuhan diam di situ. Apakah Tuhan perintahkan kamu sudah tak datangi lo ya? Semua hartamu kayak wong kabeh. Apa gitu? Tidak. Tuhan diam. Apa yang Sakius akan lakukan? Demikian juga saudara datang pada Tuhan. Tuhan itu diam, apa yang kamu lakukan? Ngerti ya? Kalau engkau mendengar suara Tuhan, Tuhan bicara, engkau mendengar. Demikian juga Sakius pada saat dia tahu, dia berdosa, dia salah, perbuatan tidak baik. Dia buang itu. Dia berkata, kembalikan. Aku mengikut Tuhan yang benar. Dan mengikut Tuhan itu jangan main-main saudara. Bukan ikut Tuhan itu semuanya kita. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia Allah yang berkuasa. Amin. Mari kita belajar tentang ragi ini. Dimanapun saudara pergi dan berada. Jangan sampai terkecoh dengan orang yang beragama. Yang kelihatannya hebat. Tapi perkataannya tidak baik. Dan kita harus tahu ini yang baik atau tidak atau berkenan kepada Allah. Kalau berkenan dan baik itu pasti arahnya sama.
Kalau tidak baik itu arahnya pasti tidak baik dan arahnya tidak pernah sama. Terus ketemu sama orang yang sok rohani. Oh iya aku dulu ya gini tapi sok tahu. Padahal kehidupannya tidak pernah ngerti tentang alam roh. Juga ketemu dengan orang yang kaya. Kalau dia sekali ngomong wis tak percaya melo aku ay. Contohnya itu saya, teladannya saya kayak Herodes. Semua kuasa tuh lihat. Senang memang. Tapi membunuh Kristus yang sudah kita percaya di dalamnya. Sehingga membuat Tuhan keluar. Jangan mau ditipu daya iblis. Amin. Kita masuk 20, 25 bersama dengan Tuhan. Dengan punya iman yang solid. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, Kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang telah disampaikan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami dan boleh menjadi terang di perjalanan kehidupan kami. Kami percaya semakin hari Engkau akan semakin penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh melangkah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Berkati kesehatan, keluarga, pelayanannya semuanya. Kau memberkati kemanapun hamba-Mu pergi melangkah. Memberitakan Injil damai sejahtera, kami percaya nama-Mu dimuliakan. Keluarganya Engkau memberkati secara luar biasa. Dan sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Agar kami boleh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau memberi, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, sekali lagi angkat tanganmu saudara. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang lolos 2025, Tuhan juga akan memberikan angpau bagi saudara. Saudara lihat di depan kita ada angpaunya ada. Buktikan sini semua, Sumar sini maju. Kamu petik satu. Kalau hoki 50 juta. Kalau enggak hoki ya goceng cukup lah. Coba dibuka, ada uangnya enggak? Ada ya. Loh, sisik dalam uangnya ada apa lagi? Ada apa lagi itu? Ada suratnya. Oh, no suratnya. Waduh. Selain angpau 5.000 kan dunia. Nah, itu surgawinya ya. Apa saya coba dibaca. Yang keras.
Ketok gak kon? Umur si endam kok. Iku ono sokli lho iku. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Gocing ya. Di dunia kamu dapat uang dikit, tapi ingat di surga kamu dapat segalanya. Ayo sini semua, medek sini, medek, dapat angpau sini. Ayo Kyonggi sama Tuhan Yesus ini. Lo percaya maju sini, Yusuf. Kau gak maju gak dapat loh, ini pohonnya banyak duit loh ini. Dari surga ini. Coba ayo pelan-pelan loh, ojo dipetik sak gunung sak gunung. Sak tandurannya aja loh ya. Ayo coba silakan. Ayo cepat maju sini. Dapat angpau semua, ayo maju. Maju anak-anak maju. Cukup iki 5 ketuk roti 2 ekor ikan makan 5.000 orang. Maju semua sini. Nanti lah sisa lian. Bocah yang keras. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Supaya dapat angpau, dapat uang juga dapat ayat dari Tuhan ya. Ini bukan jamsi loh ya. Jangan sampai dipikir jamsi loh ini ya. Ini betul-betul dari Tuhan ini ya. Ini aja diambil yang di depan ini ya. Ini nggak ada apa-apanya. Sudah habis ya. Oh masih ada ya, nanti ini bagian anak-anak yang di belakang ya. 1 jangan royoan ya, tinggal 1. Kita percaya 1 akan bertumbuh banyak. Sudah dapat semua? Nah sekarang sebelumnya mari doa dulu ya. Nanti dibuka di rumah boleh ya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memperhatikan kami, Engkau menguasai kami, dan Engkau menuntun kami. Supaya kami tidak kena 3 ragi yang Kau sebut itu. Bapa, kami perlu Engkau, lindungilah kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Supaya kami terhindar dari 3 hal itu. Dan kami hanya setia kepadamu sampai endingnya Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu. Juga berkati jemaat yang tak sempat hadir. Lawat mereka mungkin luar kota, luar pulau dan luar negeri. Sedang berkunjung ke keluarga-keluarga juga. Biar mereka menjadi terang Tuhan. Menjadi garam di sana. Bahkan menjadi kota juga yang besar. Dan nama-Mu dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan. Yang hadir juga Engkau berkati. Dalam mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan. Bahwa kami perlu fokus kepadamu. Kami perlu meneliti firman-Mu. Kami perlu berjalan dengan firman-Mu. Supaya iman itu yang kecil menjadi iman yang bertumbuh. Menjadi besar. Dan menjadi besar. Dan menjadi kuat dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara, angkat wajah saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman yang Kau berikan padaku. Peringatan-peringatan itu Tuhan. Karena Kau berkata harus waspada. Berjaga-jaga. Aku percaya Tuhan. Aku sebagai manusia. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus-Mu. Engkau akan menguasai tubuhku, jiwaku, rohku. Untuk berjaga-jaga. Atas ragi-ragi. Farisi. Ragi Saduki. Ragi Herodes. Aku percaya, hindarkan aku Tuhan. Apabila aku berjalan salah Tuhan, luruskan. Dan aku percaya Engkau di dalam diriku. Sekarang tubuhku juga sehat. Karena Roh Kudus ada padaku. Ini rumah-Mu Tuhan. Juga aku sehat. Karena hadir Allah dalam hidupku. Juga Engkau berkati keluargaku. Ada saling mengerti. Saling mengampuni, saling memberkati. Diberkati Tuhan.
Pekerjaan apa saja ku jama, ku kerjakan, berhasil, sukses di bumi, selamat di surga. Karena Tuhan sudah bicara kepadaku, hidup dan berkelimpahan. Dan menjadi terang, menjadi garam, menjadi kota. Terima kasih Tuhan, aku penuh kasih-Mu. Engkaulah yang dimuliakan. Sekarang katakan saudara tinggi-tinggi, saudara-saudaraku, saudara telah mendengar firman dan saudara sudah lolos. Saudara masih tetap taat, tekun, setia, iman dan harap dan kasih. Saudara menjaga pertumbuhan tubuh Kristus dalam perjalanan hidupmu sampai garis akhir. Engkau akan melihat tanda-tanda itu terjadi dalam hidupmu. Tidak ada kuasa gelap bisa mendekati kita. Karena Tuhan sudah menyertai kita. Sekarang terimalah berkat itu, damai sejahtera. Dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang selalu menepati janji dan menyertai kita dengan kuasanya. Tiang aman, tiang api. Menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua telah menerima berkat dari semua. Dari Tuhan, mari sama-sama ketua. Kita mari semangat katakan amin. Berkati. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dino rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripmu mulya selamanya. Atiku ayo tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti.